Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit, di mana Lindong itu sedang menjadi wakil pemimpin dari Lintian ya. Di sini saya akan membawakan bab 2091 sampai 2110, jadi 20 bab ya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Tanpa panjang lebar, tanpa bacot, langsung saja. Oke, kita dengarkan sama-sama. Semoga saja kalian menyukainya. Lindong mendengar ucapan Dewa Takdir tidak berani lalai dan kembali menyalurkan energinya. Naga kecil juga langsung terus-menerus menyalurkan energi untuk terus membuka robekan ruang itu. Tetap besar seperti sekarang. Di dalam ruangan tempat Lintian berada, terlihat ketiganya benar-benar sudah kelelahan. Meskipun mereka telah mengonsumsi pil dan mencoba bergantian untuk keluar dari ruangan kacau itu, tetap saja mereka belum menemukan hasil dari perjuangan mereka. Sial, apa aku akan mati di sini tanpa membalas dendam saudaraku? Ucap Dewa Neraka dengan sedih. Lintian tidak terlihat lebih baik karena dia yang bertugas merobek ruangan itu secara terus-menerus, membuat dia yang paling kelelahan di sana. Padahal mereka bertiga adalah setengah dewa kaisar, tapi bagaimanapun ruangan di mana mereka merobeknya adalah tempat yang jauh lebih besar dari dunia mereka tinggal. Apalagi keadaan mereka sebelumnya juga telah cukup terluka, jadi membuat mereka tidak dapat memulihkan diri sepenuhnya di ruangan kacau seperti sekarang. Tetap bertahan, jangan sampai kehilangan kesadaran, teriak Dewa Kaisar Kematian dengan suara serak kepada keduanya yang terlihat kelelahan itu. Lintian dan Dewa Neraka keras kepala menelan kembali pil di tangan mereka, lalu menggigit lidah mereka sambil sedikit agar tidak jatuh pingsan di sana, karena bisa gawat kalau mereka tidak sadarkan diri di ruangan kacau itu. Tiba-tiba Lintian yang berusaha keras keluar dari ruangan kacau itu, dia merasakan tiga energi yang sangat dia kenal. Dan saat dia mencoba menggunakan mata kaisarnya, dia melihat cahaya yang cukup besar, di mana dia juga melihat ada Dewa Takdir yang mencoba terus membuka robekan ruang tersebut. Itu, ayo cepat, ucap Lintian setelah tahu kalau itu benar-benar adalah Dewa Takdir. Dan dia dan dua lainnya berusaha sekuat tenaga mereka untuk terbang balik, saling melindungi satu sama lain menuju robekan ruang hasil Dewa Takdir. Dari luar, Dewa Takdir merasakan dua aura yang dia kenal juga ikut senang. Dia langsung terus menyalurkan energinya agar dapat membuat Lintian dan lainnya keluar dari ruangan tersebut juga. Apakah ada? Tanya Lindong dengan cemas. Ya, mereka sedang terbang ke sini, tapi situasi mereka tidak baik. Aku tidak tahu apa mereka bisa sampai ke sini. Jawab Dewa Takdir khawatir dengan keadaan Lintian sekarang. Mereka? Apa anakku? Anakku juga bersama orang lain, tanya Lindong. Iya, dan salah satu orang yang bersama dia adalah kenalan lama kami, jawab Dewa Takdir memandang bayi Wutian dan juga naga kecil. Mendengar ucapan Dewa Takdir, naga kecil dan bayi Wutian mengerutkan kening mereka orang yang mereka kenal. Siapa itu? Sambil kebingungan mereka memandang Dewa Takdir untuk mendapatkan jawaban jelas dari dia. Dia adalah tidak. Mereka telah hampir kehabisan energi, ucap Dewa Takdir yang merasakan kalau energi di tubuh ketiganya semakin melemah. Apa? Lindong dan dua lainnya kaget. Mereka langsung cemas. Meskipun keluar, Lintian tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dewa Takdir. Tapi entah kenapa hati mereka tiba-tiba ikut cemas. Suami siapa kehabisan energi? Kenapa kalian terlihat serius dan begitu cemas? Tanya Ying Huan. Aner dalam masalah. Dia berada dalam ruangan yang sangat kacau. Dan kami sedang mencoba membuka ruangan itu agar dia dapat keluar dari sana. Tapi Lindong dengan cemas memandang ke dalam ruangan itu. Dia ingin sekali masuk. Sayangnya dia jelas tidak bisa masuk karena ruangan yang ada di depannya adalah tempat yang belum pernah dia lalui atau dia datangi. Bahkan naga kecil dan juga bayi Wutian ingin mencoba, sayangnya mereka dapat merasakan kalau ruangan itu menolak mereka. Dan jika Dewa Takdir yang masuk, itu sama saja membuat Lintian dan orang bersamanya mati. Karena hanya Dewa Takdir yang bisa merobek ruangan seperti ini. Jika dia mau masuk, maka dia juga akan ikut mati di dalamnya. Aku akan masuk, ucap Ying Huan dengan cemasnya. Tidak akan bisa. Jika bisa, kami bertiga telah masuk dari tadi, ucap Lindong dengan hati yang berat. Mendengar ucapan Lindong, semua keluarga langsung menjadi cemas.
Senglin yang biasanya tenang menjadi gemetar dan berdiri di depan ruangan kacau tersebut. Mencoba masuk tapi dia didorong oleh ruangan itu, seperti ditolak. "Aner, berjuanglah!" teriak Senglin dengan cemas. "Nenek, nenek!" Lintian mendengar suara Senglin tiba-tiba berjuang keras kembali dengan menarik Dewa Neraka dan Dewa Kaisar Kematian bersamanya menuju robekan tersebut. "Tinggalkan kami, kamu harus tetap hidup," ucap Dewa Kaisar Kematian. "Ya, aku harap kamu semua juga kamu mati karena menolong kami. Hati kami akan merasa bersalah." Dewa Neraka juga membujuk Lintian meninggalkan dia di sana. Sayangnya Lintian tidak peduli karena dia terus terbang sambil terus menelan pil penyembuhan untuk mempertahankan sedikit energi dalam tubuhnya. "Kenapa kau begitu keras kepala?" tanya Dewa Kaisar dengan wajah bingung. "Jika aku meninggalkan kalian di sini, sama saja aku gagal sebagai pemimpin masa depan yang kalian harapkan. Dan aku juga ingin kalian melihat di mana aku menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara berbeda seperti yang kalian berdua lakukan." Jelas Lintian dengan tatapan keras kepala kepada melihat ke depan. "Apa kalian pikir dengan pengorbanan atau mati begitu saja akan menyelesaikan masalah? Itu hanya pikiran naif seseorang anak kecil. Jika kalian masih hidup, jika kalian masih ingin terus berjuang dan tidak melupakan ketatapan hati kalian, pasti akan ada jalan yang lebih baik daripada dengan jalan yang kalian ambil saat ini." Ucap Lintian membuat keduanya bingung untuk sementara waktu. Sebelum mereka sadar kalau apa yang mereka lakukan dulu sedikit terlalu berlebihan. Meskipun mereka bisa dibilang memiliki tujuan sama, tapi mereka terlalu terobsesi dengan tujuan yang cepat tanpa perlu usaha keras. Dan mereka selalu memikirkan kalau sedikit pengorbanan itu sebanding dengan kehidupan damai yang akan tercipta. "Sepertinya aku melakukan kesalahan besar." "Aku juga." Keduanya menertawakan diri mereka masing-masing atas tindakan masa lalu mereka dulu. Lintian di sana juga mulai kehilangan kesadaran, tapi karena tekadnya dia masih terus menarik dua orang itu dengan susah payah. Di jari tengahnya benang merah tiba-tiba muncul dan terlihat di tangan Lintian. Penampakan benang merah itu seperti akan putus kapan saja. Di dalam ruangan Istana Langit, sesosok wanita yang diselimuti elemen es duduk diam menutup matanya. Tiba-tiba dari jarinya benang merah juga muncul, tapi benang itu tidak seperti biasanya karena terlihat semakin menegang dan yang menandakan kalau benang itu bisa kapan saja putus. Membuka matanya, wanita itu memandang keluar Istana Langit. Sambil berdiri dia mengucapkan kalimat yang sangat lembut. "Aku tidak akan membiarkanmu mati dan aku juga tidak akan meninggalkanmu lagi," ucap wanita elemen es itu. Di kening wanita cantik itu muncul simbol teratai es dengan bulan biru melingkari teratai tersebut. Tiba-tiba kekuatan wanita yang mulanya hanya di dewa penguasa tingkat rendah, tahap puncak melonjak ke dewa penguasa tingkat menengah, tingkat tinggi, lalu mencapai tahap puncak dan terus menembus ke kekuatan setengah dewa kaisar tingkat rendah, dan terus naik mencapai setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Intinya setara dengan Lintian lah ya. Kekuatan sekarang sama dengan kekuatan Baiwutian, Lindong, Dewa Takdir, dan juga naga kecil. Setelah itu dari tangannya benang merah itu seperti mengarahnya ke tempat Lintian. Karena dia telah menghilang dari dalam ruangan istana tersebut menuju ke tempat Lintian. Kekuatan ini, wajah Dewa Takdir dan dua lainnya kaget saat merasakan kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul dari Istana Langit. Di bawah mata banyak penguasa sosok dengan teratai biru serta dilapisi dengan gaun seperti salju muncul. Anehnya kecantikan wanita yang datang benar-benar telah membuat semua orang yang ada di sana terpaku karena kecantikan wanita tersebut. Keluarga Lintian yang melihat wanita tersebut ikut terpesona sebelum mereka sadar kalau wanita yang muncul adalah orang yang sangat mereka kenal. Lindong juga kaget melihat wanita yang muncul, terlebih kekuatan yang wanita itu sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh dia. "Kalian ternyata masih hidup," ucap wanita itu dengan suara dingin kepada Baiwutian, naga kecil, dan juga Dewa Takdir. Kamu, bagaimana kamu bisa?" ucap Dewa Takdir tidak percaya melihat wanita itu. "Itu kamu siapa?" tanya naga kecil seperti tidak mengenal lagi sosok wanita di depannya. "Apakah kita pernah bertemu?" tanya Baiwutian yang juga bingung siapa wanita tersebut. "Apakah dia berada di sini? Kenapa?" tanya wanita itu tidak peduli dengan pertanyaan mereka yang dilontarkan kepadanya. "Dia, maksudmu kakakku?" tanya naga kecil. "Iya, dia berada di dalam sana. Keadaannya sangat kritis. Aku tidak tahu apakah dia bisa keluar dari ruangan kacau
atau tidak. Jelas Dewa Takdir menatap wanita cantik yang tersebut. Begitu, kalian dewa kuno, bahkan tidak bisa masuk ke dalam ruangan ini. Suara dingin wanita dan hinaannya membuat ketiga dewa zaman kuno itu malu. Mereka menundukkan kepala pertanda kalau memang mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Bahkan naga kecil juga sangat kesal dan ketidakberdayaan dia. Tapi aku juga berterima kasih kepada kalian karena kalian ingatkan aku. Telah kembali sepenuhnya. Wanita itu melanjutkan kalimatnya kepada dewa takdir yang lainnya. Armor ponik es, pedang ponik es, ucap wanita itu. Setelah ucapan keluar dari mulutnya, armor berwarna biru melapisi setiap bagian tubuhnya yang bagus tersebut. Dia bahkan terlihat lebih anggun dan cantik daripada sebelumnya. Bahkan para penguasa pria sampai menjatuhkan air liur melihat wanita tersebut. Ngeces ya. Pedang bulan menyatulah. Dari keningnya yang tergabung dari teratai dan bulan biru muncul pedang roh yang berwarna biru juga. Roh pedang itu menyatu seperti yang dikatakan oleh wanita itu dengan langsungnya. Pedang bulan, kamu dewa takdir langsung mengetahui siapa wanita itu. Aku akan masuk, ucap wanita itu. Tanpa menunggu jawaban mereka, wanita itu langsung mencoba masuk ke dalam robekan ruangan di depannya. Tidak bisa, kami bahkan tidak bisa. Kamu mana bisa? Sebelum kata-kata dewa takdir selesai diretakan, muncul di lapisan luar ruangan itu. Setelah sedikit menyalurkan energinya, wanita itu berhasil masuk dengan sangat mudah di bawah tatapan kaget dewa takdir dan tiga lainnya. Swish, Lintian yang sudah setengah sadar terus terbang menuju cahaya di depannya. Sedangkan dewa kaisar kematian dan dewa neraka juga benar-benar tidak dapat menggerakkan lagi tubuh mereka. Akibat efek negatif terlalu banyak menelan pil itu, penyembuhan dan pil pemulihan itu. Sial, bangsat, aku tidak akan mati di sini. Yuan Jin dan yang lainnya masih menungguku, ucap Lintian keras kepala. Tiba-tiba ruang yang tadi kacau membeku di depannya. Mata lemah Lintian dan bisa merasakan kalau energi yang sangat dingin menyelimuti ruangan tersebut, membuat dia sedikit lebih stabil untuk terbang. Tapi matanya benar-benar sudah kelelahan. Saat dia akan menutup matanya, wanita cantik dengan armor berwarna biru seperti salju mendekat ke arahnya. Melihat wanita itu, Lintian melemparkan keduanya ke arah wanita itu dengan tenaga terakhirnya. Selamatkan mereka dulu, ucap Lintian dengan lemah. Dia tidak bisa melihat begitu jelas wanita itu karena jaraknya masih jauh, jadi dia berpikir kalau mungkin dia adalah penyelamat yang dikirim oleh ayahnya atau dewa takdir. Melihat Lintian yang melemparkan dua sosok kepadanya, wanita itu agak tidak dapat berkata apapun. Dia hanya mengangguk lalu sedikit melukai jarinya membuat segel di pedang ponik es itu. Pedang itu berubah menjadi ponik es yang langsung membawa kedua pria tersebut keluar langsung dari ruangan kacau yang telah membeku. Dan wanita itu pun terbang dengan cepat ke arah Lintian yang sudah akan kehilangan kesadaran. Kenapa kamu masih saja tidak berubah? Ucap wanita itu dengan lembut menangkap Lintian. Ternyata itu kamu. Apakah ingatanmu telah kembali? Tanya Lintian lembut melihat wajah wanita yang cantik itu. Ya. Maafkan aku. Aku tidak dapat melindungimu dulu. Ucap Lintian dengan kesedihan saat mengingat apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba mata Lintian tidak bisa bertahan lagi dan dia langsung jatuh pingsan di pelukan wanita yang dia cintai saat ini. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Apa yang aku lakukan itu murni karena keinginanku. Jawab wanita itu dengan suara penuh kasih sayang sambil mengusap wajah pucat Lintian. Lintian tidak sadarkan diri di pelukannya. Dia juga tahu pria yang dia cintai telah bekerja keras selama ini. Melihat kalau ruangan yang membeku, dia sedikit mulai retak. Dia tidak menunda lagi dengan sayap es di punggungnya. Dia terbang langsung ke jalan keluar dari ruangan kacau itu. Swish! Krak! Sosok ponik es keluar dengan membawa dua pria yang tidak sadarkan diri dari sana. Saat melihat salah satu pria yang telah jatuh di depan mereka, mengubah wajah dewa takdir, Bai Wutian dan juga naga kecil, sedangkan dewa kegelapan dengan para penguasa lainnya kaget melihat wajah pria satunya lagi yang juga mereka kenali tersebut, yaitu Lintian. Dia masih hidup, ucap naga kecil yang sekarang penuh dengan aura kebencian. Swish! Mati untukku, ucap naga kecil yang muncul di depan pria itu bersiap menusuk jantungnya dengan cakar naganya. Hentikan! Teriak dewa tadi dan Bai Wutian yang melihat tindakan naga kecil yang tiba-tiba
telah mencapai dewa kaisar kematian itu. Jangan mengacau. Boom. Naga kecil melempar karena serangan dari wanita yang telah keluar dengan memeluk seseorang pria dan dipelukannya itu. Kakak ipar, kenapa kamu? Melihat wanita yang tidak lain adalah Musuayin mencegah dia untuk membunuh dewa kaisar kematian, membuat naga kecil bingung. Karena dia tahu kalau Musuayin juga reinkarnasi sosok dari zaman kuno sama dengan dia, jadi pasti juga memiliki kebencian terhadap dewa kaisar kematian. Kamu seharusnya tetap tenang dan tidak perlu membuat kesimpulan terburu-buru seperti ini untuk membunuh. Dia orang yang memiliki dosa besar, teriak naga kecil dengan marah memandang Musuayin. Naga kecil, kamu harus tenang dan pikirkan kenapa kakakmu membawa dia keluar dari ruangan kacau itu. Dan kenapa dia harus bekerja keras untuk menyelamatkan mereka berdua dari sana. Naga kecil memandang Lintian yang tidak sadarkan diri dari pelukan Musuayin. Tiba-tiba dia sadar kalau dia benar-benar terlalu banyak emosi kali ini. Dia menundukkan kepalanya dengan lemah karena malu. Swish, hei, aku sudah duga kau tidak bisa mengendalikan emosimu, ucap bayi kecil yang tiba-tiba muncul di depan naga kecil. Kakak bayi, kamu plak ditamparnya. Harusnya kamu bisa tetap tenang. Apapun yang terjadi di sini, aku tidak mencegahmu datang ke sini bukan karena aku tidak tahu siapa yang ingin kamu temui. Beruntung ada kakak ipar yang menghalangimu. Jika tidak, kamu akan membuat kakak kecewa setelah dia sadar nanti. Jelas bayi kecil dengan wajah agak marah memandang naga kecil. Maaf kakak ipar, maaf. Aku salah. Naga kecil dengan menundukkan kepalanya meminta maaf kepada keduanya. Bagus, kalau kamu bisa tahu kesalahan yang telah kamu lakukan, aku jadi lega sekarang. Bayi kecil tersenyum melihat naga kecil yang mau dengan tulus mengakui kesalahannya itu dan bangga dengan sifat adiknya ini. Ya kakak, baik. Sekarang kakak sedang terluka apa? Yang belum selesai naga kecil berbicara, Musuayin telah menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Naga kecil dan yang lainnya kaget karena mereka tidak tahu sejak kapan Musuayin menghilang dari pandangan mereka itu. Bahkan Dewa Takdir menghela nafas saat melihat kalau Musuayin telah menghilang. Sepertinya yang diharapkan dewa dari Dewi Bulan kekuatannya benar-benar tidak terduga, ucap Dewa Takdir. Apa? Kamu bercanda bukan? Dia Dewi Bulan, tanya bayi Wutian penuh kebingungan. Dewi Bulan salah satu wanita yang memiliki kekuatan setara dengan 8 dewa dewi di zaman kuno dulu. Dan dia memiliki kekuatan yang tidak terduga. Kalau bukan karena perang di saat itu, tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Dewi Bulan saat itu. Ya, dia satu-satunya yang jenius, bisa menyaingi kita dulu. Bahkan sekarang, naga kecil agak kaget saat tahu kalau Musuayin sendiri adalah Dewi Bulan. Apalagi dia tidak mengerti kenapa kakak dan Dewi Bulan terlihat sangat dekat. Setahu dia, Dewi Bulan dulu adalah wanita yang kurang menyukai pria. Tunggu. Ada sesuatu pria yang selalu bersama Dewi Bulan setelah kematian adiknya. Jangan-jangan pria itu adalah naga kecil menatap Dewa Takdir untuk mendapatkan kepastiannya. Naga kecil yang melihat Dewi Takdir mengangguk, sontak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Sekarang dia sadar kalau kakaknya telah pergi ke masa lalu dan melihat semua yang terjadi di zaman kuno, dan dia menatap Dewa Kaisar dan Dewa Kematian yang tidak sadarkan diri itu sebelum menghela nafas. Mungkin kakak telah menemukan sesuatu dari perjalanan ke masa lalu itu, ucap naga kecil dengan entengnya. Ayo, biarkan di sini diurus oleh orang tua ini. Kita harus selalu melakukan apa yang harus kita lakukan, ucap bayi kecil sambil menepuk pundak naga kecil. Benar kakak, benar. Aku setuju. Baiklah, aku dan kakak bayi pamit dulu, ucap naga kecil langsung sadar dan apa yang dimaksud oleh kakaknya itu. Tanpa pikir lagi dia menarik bayi kecil terbang dengan cepat tanpa menunggu jawaban dari bayi kecil itu sendiri. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Tanya bayi kecil dengan bingungnya. Sial, jika kita tidak cepat kembali, Lang kecil pasti menghabiskan semuanya, jawab naga kecil dengan serius. Kamu benar. Kenapa aku lupa dengan pelahap sialan itu? Bayi kecil juga langsung menambahkan kecepatan untuk pergi ke alam api, kembali ke pesta yang selalu mereka datangi sebagai berandalan.
Melihat suami mereka pergi membuat wajah Dewi Bunga dan Linvenger sedikit muram. Tiba-tiba kedua wanita itu mengangguk secara bersamaan setelah saling menatapnya. Uh, Dewi Takdir telah menutup ruang di depannya, dan dia berjalan menuju Dewa Kaisar Kematian yang tidak sadarkan diri itu. Dia masih hidup, nyawanya tidak terlalu dalam bahaya, tapi dia terlalu kelelahan karena kehabisan energi serta luka-luka yang cukup serius. Jelas Dewi Takdir kepada Bai Wutian. Baiklah, mari kita rawat mereka di sini. Kamu tidak keberatan bukan? Tanya Bai Wutian kepada Lindong. Tidak masalah. Mari kita tunda pertemuan kita sampai Lintian dan dua orang ini sadarkan diri. Jawab Lindong setuju dengan usulan Bai Wutian. Apalagi dia juga masih penasaran dengan menantu pertamanya itu yang tiba-tiba memiliki kekuatan sama dengannya. Dan juga ada anaknya terluka parah yang harus mendapatkan perawatan juga. Aku akan ke kamar Aner, ucap Ying Huan kepada Lindong. Kami ikut denganmu. Bayu, Mingbir, Xinglin, serta keluarga Lintian yang lainnya ingin ikut bersamanya. Ying Huan untuk melihat keadaan Lintian itu. Kalian pergilah dulu. Setelah di sini aku bereskan, aku akan menyusul ke sana. Setelah menerima persetujuan Lindong, semuanya keluarga pun ikut bersama Ying Huan untuk melihat keadaan Lintian di jalan menuju kamar Lintian. Mereka bertemu dengan 3 istri Lintian yang lainnya. Apakah kalian melihat kemana Yu Yin membawa Aner pergi? Tanya Ying Huan kepada 3 menantunya yang cantik itu. Aku melihat kakak Xiu Yin membawa suami ke dalam kamarnya tadi. Saat kami memanggil dia untuk menanyakan keadaan suami, dia hanya diam dan langsung pergi begitu saja. Bahkan kami merasa seperti tidak mengenal dia lagi saat itu. Jawab Lin Suir dengan serius menceritakan apa yang dia lihat tadi. Mendengar hal itu, semua keluarga Lintian bingung dengan semuanya. Kelakuan Mu Shuaiyin, mereka cemas menyerahkan Lintian kepada Mu Shuaiyin yang dalam wujudnya sekarang. Lebih baik kita pergi ke kamar Aner, ucap Linsang yang lebih tenang. Ya, Ying Huanhua juga berpikir sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat keadaan Lintian ke kamar Ying Huan. Tapi saat mereka sampai di depan kamar Ying Huan, mereka melihat burung ponik es berdiri di depan pintu kamar Mu Shuaiyin. Sambil menutup matanya, di sana jelas kalau ponik es itu telah diperintah untuk menjaga pintu kamar Mu Shuaiyin. Ini, apakah kami bisa masuk? Tanya Ying Huan kepada burung ponik es tersebut. Burung ponik es tersebut tidak menjawab dan hanya menatap mereka dengan dingin. Dia diperintahkan menjaga pintu oleh tuannya, dan tanpa izin dari tuannya dia tidak akan mendengarkan siapapun yang berada di depannya itu yang mengajaknya berbicara. Melihat burung ponik es masih diam semakin membuat Ying Huan cemas dengan keadaan Lintian, yang sekarang di dalam bersama Mu Shuaiyin. Tiga istri Lintian juga menatap ponik es itu dengan cemas, berharap mereka dapat masuk melihat Lintian. Biarkan mereka masuk, ucap suara Mu Shuaiyin yang agak dingin dari dalam kamar itu. Mendengar perintah dari Mu Shuaiyin, membuat ponik es dipindah menepi dari pintu masuk kamar pertama. Dia mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kamar itu. Ying Huan mendengar kalau Mu Shuaiyin mengizinkan mereka masuk, tidak menunggu lama langsung membuka pintu kamar. Di dalam kamar dia melihat wanita cantik yang sedang membersihkan wajah Lintian yang kotor. Dan terlihat kalau pakaian Lintian tadinya compang-camping telah diganti dengan yang baru. Aner, ucap Ying Huan mendekati anaknya itu. Ibu, suami tidak apa-apa, dia hanya terlalu memaksakan diri dan perlu istirahat cukup sebelum bisa sadar kembali, ucap Mu Shuaiyin kepada Ying Huan. Kenapa kamu begitu santai? Tanya Linsang menatap bingung Mu Shuaiyin. Itu karena aku dan suami memiliki ikatan sejak dia kembali dari zaman kuno. Hal itu yang membuat diriku lebih mengerti keadaannya dari siapapun, bahkan jika itu kalian orang tuanya, ucap Mu Shuaiyin menjawab dengan lembut sambil memperlihatkan sebuah benang merah yang mengikat jarinya dengan jari Lintian. Melihat benang merah yang mengikat pasangan itu membuat mereka merasa bingung. Linsang yang sedikit mengerti apa kegunaan benang merah mengangguk-mengerti. Dia langsung mengerti kenapa Mu Shuaiyin sangat yakin dengan keadaan Lintian saat ini. Dia juga tahu mungkin hubungan aneh dari benang merah yang membuat Mu Shuaiyin mengingat masa lalunya. Hanya Linsang tidak menduga kalau menantu keluarga Lin seorang dewi yang hidup di zaman kuno.
Pantas saja menantuku tidak terlihat khawatir seperti biasanya dengan keadaan Aner yang sekarang, ucap Lindong yang masuk menatap Muswayin dengan senyum. Dia adalah priaku. Dulu dia selalu menemaniku saat aku masih dalam keterpurukan, dan bahkan aku sadar kalau semua yang dia lakukan murni untuk menemukan jawaban dari masa lalu di zaman kuno. Tapi cinta dan kasih sayangku padanya tidak pernah palsu. Muswayin mengingat di mana Lintian akan mencoba menghibur dirinya yang baru saja kehilangan keluarga satu-satunya dalam hidupnya. Meskipun saat itu dia dengan dingin menolak Lintian, tapi yang ada hatinya telah jatuh cinta ke dalam pelukan Lintian sendiri tanpa dia sadari. Di saat akhir hidupnya, dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dengan menggunakan benang merah ikatan telah membuat hidupnya dengan Lintian akan terhubung. Dan dia sudah dipastikan bereinkarnasi di tempat Lintian hidup atau tinggal. Hal itulah yang membuat dia masih menjadi istri pertama Lintian. Dan juga ikatan benang merah memiliki fungsi lain, yaitu menyimpan kekuatan yang sewaktu-waktu itu akan membuka jika si pria benar-benar dalam bahaya seperti yang terjadi kepada Lintian saat ini. Baiklah, Suayin, jaga Aner dengan baik-baik. Biarkan ayah mengurus masalah para penguasa itu, ucap Lindong menatap lembut Muswayin. Apakah mereka berdua sudah bangun? Tanya Muswayin. Dewa neraka telah bangun 1 jam yang lalu, tapi keadaannya yang sangat lemah sekarang. Kalau Dewa Kaisar kematian, sepertinya dia tidak akan bangun untuk beberapa hari ke depan, jawab Lindong menghela nafas melihat luka berat yang dialami ketiganya. Dan dia tidak tahu apa yang dialami oleh ketiganya sehingga membuat mereka dengan paksa lari masuk ke dalam ruangan kacau itu. Semuanya menjadi rumit sekarang, ucap Lin Chang tanpa sadar. Ayah benar. Lindong tidak membantah ucapan Lin Chang. Bagaimanapun Dewa Neraka kembali ke alam langit dengan dibawa oleh Lintian, dan melihat dari cara Lintian memaksa dirinya untuk menyelamatkan keduanya, pasti ada sesuatu yang tersembunyi dari dia maupun alam langit selama ini. Di dalam kamar tempat Dewa Neraka beristirahat, terlihat Dewa Neraka yang lemah tidak dapat bergerak sedikit pun. Di sana juga ada 3 jenderal serta Dewa Kegelapan yang menemaninya sambil melihat keadaan dari Dewa Neraka. Tentu, tujuan lain mereka juga ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Lintian dan dirinya sendiri. Menatap teman lama yang berdiri di depannya membuat Dewa Neraka yang menghela nafas berat. Kenapa kamu mengkhianati alam langit? Tanya Jenderal Zhao dengan wajah tertekan. Aku tidak pernah mengkhianati alam langit, dan apa yang aku lakukan semua itu untuk alam langit. Walau Dewa Neraka berhenti melanjutkan ucapannya karena dia merasa dadanya sesak mengingat tindakan bodoh yang dia serta saudaranya lakukan selama ini. Mengingat bagaimana Lintian memarahi dia serta dengan berani melawan musuh yang sekuat itu membuat dia sadar kalau betapa bodohnya dia dulu. Karena kebodohan dia, itulah kehilangan 4 saudara yang selama ini selalu bersamanya. Apakah ada sesuatu yang aneh dengan dia sampai-sampai kalian berani berkhianat kepadanya? Bahkan sangat ingin membunuh dia, tanya Dewa Kegelapan dengan serius. Apakah Jenderal Dong sudah mati? Tanya Dewa Neraka menatap Dewa Kegelapan. Ya, dia telah dibunuh oleh Kaisar Langit, jawab Jenderal Zhao. Dewa Neraka menghela nafas. Dia tidak menyangka orang itu akan mati di tangan Kaisar Langit yang baru. Tujuan mereka memang berbeda, tapi dulu tujuan yang mereka memiliki hak yang sama. Hanya Jenderal Dong yang terlalu terobsesi dengan kekuatan dan juga tahta berbeda dengan dia yang benar-benar ingin kedamaian untuk seluruh alam langit. Apakah kalian akan percaya jika aku mengatakan semuanya? Tanya Dewa Neraka setelah memikirkan ucapan Lintian sebelumnya. Tentu, kami adalah orang yang paling jujur dan dikenal selalu adil di seluruh alam langit maupun alam bawah. Jadi, aku tidak akan meragukan apapun yang kamu katakan sekarang. Apalagi, aku sendiri sudah melihat begitu banyak hal aneh sejak dia pergi, jawab Jenderal Zhao. Meyakinkan Dewa Neraka. Begitu juga Dewa Kegelapan akan percaya dengan ucapan Dewa Neraka selama itu. Ada bukti yang nyata, dan bukankah rekayasa semata. Dewa Neraka setuju akan menceritakan semuanya kepada mereka, tetapi itu di saat Kaisar Langit telah sadar kembali nanti. Karena selama Lintian adalah penguasa, itu pasti akan percaya. Apalagi menurutnya Lintian juga sadar akan kelainan dari Kaisar Langit dari orang-orang yang dia temui selama ini. Baiklah, kami tidak akan mengganggu kamu lagi. Istirahat dengan baik,
teman lama. Kami benar-benar membutuhkanmu saat ini, ucap Dewa Kegelapan dengan serius. Setelah 1 minggu berlalu, Dewa Kaisar Kematian sadar kembali setelah lama dia tidak sadarkan diri sejak keluar dari ruang kacau itu. Tempat Dewa Kaisar Kematian berada terlihat Dewa Takdir dan Bayi Wutian sedang duduk memandanginya dengan penuh pertanyaan. Walaupun sudah diceritakan oleh Dewa Kaisar Kematian, tapi masih tetap mereka tidak percaya dengan semua ucapan Dewa Kaisar Kematian. Bukan mereka tidak ingin percaya, mereka hanya terkejut dan tidak dapat mempercayai kalau ternyata di mana mereka hidup dulu memiliki hal yang tersembunyi seperti itu. Apakah kekuatan dia sudah pulih? Tanya Dewa Kaisar Kematian. Sebenarnya sudah lama kekuatan orang itu pulih, tapi karena sifatnya yang selalu bebas, tidak terkendali membuat dia tidak peduli dengan peningkatan kekuatan sebelum merasakan aura yang orang ini. Jelas, Bayi Wutian menunjukkan Dewa Takdir. Kaisar Naga Langit itu memang orang-orang yang merepotkan, bukan? Dia memang orang yang cerewet dan juga sangat pendendam. Dewa Takdir juga mengingat saat dia melepaskan auranya untuk merasakan energi alam di sini. Tapi malah membuat teman lamanya menjadi marah. Bahkan sampai membuat dia langsung melepaskan kekuatan dengan tidak terkendali seperti itu. Kamu bagus, tidak terlalu dibenci olehnya. Aku? Dia mungkin sangat membenciku, karena telah membunuh kekasihnya tepat di depan mata dia sendiri. Ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah berat. Jika dulu dia tidak melakukan hal itu, maka dalam 1000 atau beberapa ribu tahun lagi, dunia yang akan dia tinggali akan menjadi makanan bagi para meteor itu. Dan sudah dipastikan di masa terusnya, semua makhluk yang hidup akan jadi budak dan makanan mereka. Meskipun rencana yang dia mulai gagal, tapi sekarang dia cukup lega, karena dia bisa membuat dunia ini berkembang lebih baik sedikit. Mungkin dia tidak akan membencimu, jika anak angkatmu mempercayaimu, ucap Bayi Wutian tersenyum tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan bingung. Meskipun dia kagum dengan sifat Lintian, tapi dia masih tidak percaya kalau pemuda itu dapat membuat orang-orang di dekatnya percaya dan setia dengan murah hati kepadanya. Kamu tidak tahu sifat anak itu karena baru saja bertemu. Tapi aku mengetahui semuanya, karena aku melihat sendiri bagaimana sifat asli anak itu dengan baik. Bahkan jika dia dibandingkan dengan kita yang dulu, jarak antara kita dan dia benar-benar sangatlah jauh. Jelas Bayi Wutian yang serius membandingkan dia dan 7 dewa kuno lainnya dengan Lintian. Dalam hal kebijaksanaan, ketenangan, ketegasan, kebaikan, dan juga hati yang benar-benar sudah mencapai yang jauh berbeda dengan mereka. Dengan hanya dia saja, dia telah membuat pasukan sendiri tanpa perlu banyak usaha. Semua orang ikut melihat dari cara Lintian bertindak dan juga bagaimana dia memperlakukan setiap bawahannya. Apa kalian begitu percaya dengan anak itu? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan serius, menatap Dewa Takdir dan Bayi Wutian. Ya, jawab Bayi Wutian dan Dewa Takdir serentak. Kalau begitu aku juga percaya. Pilihan kalian, ucap Dewa Kaisar Kematian yang telah memutuskan. Sebenarnya dia sudah memutuskan sejak diselamatkan oleh Lintian. Tapi dia berpikir kalau dia bisa keluar hidup-hidup dari ruangan sebelumnya, maka dia akan mulai memperhatikan Lintian sebelum membantunya dalam berbagai hal nanti. Hanya setelah melihat bagaimana 2 temannya percaya kepada Lintian, membuat dia juga ingin percaya kepada pilihan teman-temannya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dulu, dia selalu berpikir kalau dia harus bertindak sendiri dan harus memutuskan semuanya sendiri. Karena itulah dia melakukan semua sendiri dan menanggung resiko sendiri, yang membuat dia kehilangan semua saudara dan teman-temannya di masa lalu. Aku merasakan aura lain yang mirip denganmu saat aku dalam keadaan tidak sadar sebelum. Siapa itu? Tanya Dewa Kaisar Kematian. Iya, aku merasakan hal yang sama. Siapa kucing itu? Tanya Dewa Takdir yang penasaran dengan orang kecil tidak lain adalah bayi kecil. Dia anakku, jawab Bayi Wutian agak malu. Hah? Keduanya sontak kaget menatap tidak percaya dengan Bayi Wutian. Lalu Dewa Takdir mengingat wanita yang memanggil Bayi Wutian dengan sebutan suami. Dan mengingat hal itu membuat Dewa Takdir menatap iri dengan Bayi Wutian. Aku tidak menyangka, setelah aku melakukan hal itu untukmu, kamu malah mendapatkan berkah seperti itu, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah iri, memandang Bayi Wutian. Oi, kenapa wajah kalian terlihat kurang senang begitu?
Apakah salah aku mendapatkan istri? Dan juga kamu, kenapa kamu malu? Kamu yang kecewa. Wei Wutian yang melihat dua wajah pria yang iri dan juga kesal dengan merasa aneh. Bukankah wajar jika dia punya istri setelah lama hidup? Dan wajar jika dia punya istri dan memiliki seorang anak lalu mempunyai cucu dari anak yang menantunya itu. Aku benar-benar menyesal melemparkan kamu ke dalam lorong waktu dulunya. Ucap Dewa Kaisar Kematian tiba-tiba. Harusnya kamu melemparkan aku dulu. Mungkin aku sekarang sudah mempunyai satu atau dua istri yang lebih baik dari istrimu. Desah Dewa Takdir dengan perasaan kecewa. Apa-apaan ini? Mereka masih saja berpikir aneh dan iri kepadaku. Sampai sekarang apakah mereka tidak sadar kalau aku ini memang tampan dari mereka, lebih tampan dari mereka. Dasar pria-pria kecil yang aneh, ucap Wei Wutian dalam hatinya menatap aneh dewa tersebut. Hei, hei, apa wajahmu itu? Apa yang kamu maksud? Kamu mengutuk kami? Sial, aku benci wajahmu yang seperti itu. Dewa Kaisar Kematian dengan kesal menunjuk ke arah Wei Wutian dengan wajah kesal. Sial, kalian yang aneh bukan? Iri boleh, tapi seharusnya tidak terlalu seperti itu bukan? Apa-apaan kalian? Dari dulu selalu iri denganku. Balas Wei Wutian yang juga ikut kesal dengan mendengar ucapan Dewa Kaisar Kematian. Sial. Aku juga tidak menyadari. Dulu aku sudah pasti mendapatkan banyak wanita saat itu. Jangan terlalu sombong, Kaisar. Harimau suci, teriak Dewa Takdir yang juga marah. Hah? Apa kau keberatan? Ingin bertarung? Ayo, siapa takut denganmu? Sial, aku tidak pernah takut denganmu. Kamu tuh. Ketiganya saling berdebat di kamar Dewa Kaisar Kematian dengan keras. Ketiganya terlihat tidak mau menyerah dengan kehebatan juga perbedaan diri mereka masing-masing yang membuat seluruh tempat di istana menjadi bingung dengan perdebatan ketiganya. Berisik! Sontak di saat mereka masih dengan keras berdebat, suara keras terdengar di dalam kamar itu. Suara itu sangatlah dingin, yang membuat sontak ketiganya langsung diam dengan pucat. Bisakah kalian tidak berisik? Suamiku sedang istirahat, teriak suara itu lagi kepada ketiganya. Baik. Ketiganya sontak dengan patuh menundukkan kepala dengan lemah. Jelas mereka tidak berani lagi berteriak dan berdebat seperti sebelumnya. Setelah suara wanita itu hilang, ketiganya saling pandang dalam diam setelah itu mereka tiba-tiba tersenyum dan tertawa bahagia di dalam kamar itu. Hahaha. Lihatlah betapa lemahnya kita di hadapan wanita itu sekarang, ucap Wei Wutian sambil tertawa. Is. Bagaimanapun kita berada di rumah dia dan wajar saja jika dia marah kepada kita, jawab Dewa Takdir sambil tersenyum. Hahaha, masih sama seperti dulu, ucap Dewa Kaisar Kematian yang membuat keduanya juga saling mengangguk. Baiklah, kebetulan aku membawa ini. Mari kita minum bersama mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang dulu, ucap Wei Wutian. Mengeluarkan 3 botol anggur di depannya keduanya. Hahaha, benar, untuk masa lalu dan masa depan kita bersama, ucap Dewa Takdir yang tidak sopan langsung meraih 1 botol anggur dan mengangkatnya ke atas. Untuk saudara-saudara dan teman-teman kita. Celak itu suara cis ya. Ketiganya terlihat dengan santai mengangkat botol anggur mereka dan meminumnya dengan wajah gembira. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka merasa pahit di hati masing-masing. Seperti Dewa Takdir sadar kalau semua yang dia lakukan dulu itu adalah sesuatu masa depan yang palsu, yang digunakan untuk mengendalikan dia agar menghentikan Dewa Kaisar Kematian. Dan ada Dewa Kaisar Kematian dengan hati bersalah karena terlalu berpikir sempit, padahal jika dia bekerja sama dengan saudara dan teman-temannya, mungkin masa depan sekarang akan berbeda. Hahaha, ketiganya tertawa dan bercanda bersama di malam itu sambil memegang masa lalu yang membuat mereka kadang tersenyum sedih dan canggung. Di dalam kamar Lintian terlihat Mu Shuaiyin yang lebih tegas dan dingin dari biasanya, duduk sambil membersihkan keringat di wajah Lintian. Di sisi lain, Seng Chuir dan Ling Xuir sedang duduk menemani Mu Shuaiyin dengan wajah santai yang kadang juga membantu membersihkan wajah Lintian yang berkeringat. Kakak, kapan suamiku bangun? Tanya Seng Chuir dengan lembutnya. Entah, kondisinya lebih parah dari 2 lainnya. Jadi membutuhkan sedikit waktu lagi untuk dia bangun, jawab Mu Shuaiyin lembut dengan santainya.
Menatap dia di depannya membuat Muswayin merasakan bahagia di hatinya. Berkat Lintian, dia bisa kembali hidup dan juga merasakan apa yang namanya cinta sejati. Untuk seorang wanita yang diinginkan dan cuek seperti dia benar-benar sulit membuka hati untuk orang lain, dan hanya pria inilah yang berhasil membuat dia membuka hatinya. Kakak, kekuatanmu sudah sangatlah kuat sekarang dan kami jauh di belakangmu. Seperti hanya kamu yang dapat membantu suami kakak, ucap Seng Cuir agak sedih setelah mengetahui kalau kekuatan Muswayin jauh di depannya. Padahal sejak dia mendapatkan roh rubah ekor 9, membuat dia lebih percaya diri dapat menyusul Lintian dan dua saudarinya yang lainnya. Tapi sekarang Muswayin telah menunjukkan kekuatan aslinya yang membuat dia agak tidak berdaya. Jangan terlalu kamu pikirkan. Setelah suami kembali sehat, aku sendiri akan melatih kalian, ucap Muswayin menghela nafas mengelus kepala Seng Cuir dan dengan lembut. Bagi Muswayin yang telah mendapatkan kembali ingatannya, tetap menganggap mereka bertiga sebagai saudarinya. Apalagi dia yang pernah kehilangan adiknya yang dulu, membuat dia benar-benar tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi sejak saat itu. Benarkah? Tanya Ling Suwir dan Seng Cuir menatap Muswayin dengan wajah berharap. Ya, aku tidak berbohong kepada kalian, saudari-saudariku. Muswayin tersenyum lembut melihat mereka berdua. Lalu bagaimana dengan saudari Jingyi? Tanya Ling Suwir. Jingyi? Dia tidak perlu untuk aku bantu. Dia memiliki warisannya sendiri. Jelas Muswayin yang terlihat sangat mengerti dengan situasi Lan Jingyi. Kedua wanita mengangguk pertanda percaya Muswayin. Bagaimanapun, Muswayin adalah orang yang kuat, yang berada di ranah setengah dewa kaisar, apalagi dia berada di tingkat menengah. Suwir, kamu yang terlemah di antara kita, dan kamu juga lah yang paling jenius di antara kita dalam ilmu pedang. Jadi aku harap dalam waktu setengah tahun atau sebelum suami bangun, kamu harus dapat menggabungkan jantung, hati, dan niat pedangmu menjadi satu. Apakah kamu mengerti? Ling Suwir mendengar kalau Muswayin meminta dia untuk menggabungkan jantung, hati, dan niatnya menjadi satu. Agak bingung karena dia belum yakin dapat menggabungkan ketiganya menjadi satu, apalagi dia tidak pernah mendengar kalau ada yang berhasil menggabungkan ketiga menjadi satu. Kakak, jika kamu bisa menggabungkan ketiga hal itu yang aku sebutkan tadi menjadi satu dan membentuk roh pedangmu sendiri, kamu pasti tidak bisa sekuat aku yang sekarang. Dan bahkan mungkin kamu bisa menjadi lebih kuat dariku, jelas Muswayin dengan serius kepada Ling Suwir. Tapi waktunya terlalu cepat kakak, jawab Ling Suwir dengan jujur. Dia mungkin bisa menggabungkan ketiganya, tapi akan membutuhkan waktu yang setidaknya puluhan tahun untuk melakukannya. Tenang saja, aku sudah mengatur itu semua untukmu, jawab Muswayin yang telah mengubah pola pikirnya. Jadi jika dia ingin mengajari kedua saudarinya ini, maka dia harus menyeimbangkan kekuatan mereka agar mempermudah dia mengajari apa yang dia perlukan dia ajarkan. Baiklah kakak, aku akan mengikuti semua petunjukmu. Ling Suwir dengan patuh mengikuti semua yang dikatakan Muswayin tadi. Meskipun dia masih belum yakin dengan dirinya sendiri yang dapat menggabungkan ketiganya dan membentuk roh pedang sendiri. Bagus. Setelah kamu berhasil dan juga suami bangun, aku akan memulai melatih kalian secara bersamaan, jelas Muswayin. Kakak, kenapa aku tidak kamu masukkan? Tanya Lan Jingyi yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. Lan Jingyi mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh ketiga wanita di depannya. Dia terlihat sedih dan kesal dengan Muswayin, agak tidak mengajaknya berlatih bersama saat itu. Kenapa? Kamu harus berlatih juga. Kamu sudah memiliki api gagak emas berkaki 3 dan semua warisan sudah ada di kepalamu. Jika aku melatihmu dan mengubah jalur latihanmu sendiri, itu akan menyebabkan kemunduran terhadap dirimu. Bagaimanapun warisan gagak emas bukanlah warisan biasa. Bahkan di dunia kuno saat itu jelas Muswayin yang mengatakan alasan ini tidak ingin mengubah atau membantu Lan Jingyi berlatih juga. Itu alasan kamu tidak bisa melihat warisan itu karena hanya kurang tekanan. Aku akan membantumu nanti agar kamu dapat benar-benar mewarisi warisan dari gagak emas berkaki 3 itu, jelas Muswayin. Lan Jingyi langsung senang setelah Muswayin mau membantunya. Dia langsung memeluk Muswayin dengan tersenyum bahagia. Muswayin juga bahagia dan merasa hatinya terisi lagi. Dulu setelah adiknya mati hanyalah ada Lintian yang menemaninya, tapi sekarang 3 istri Lintian yang lainnya dapat mengisi hatinya.
Adik, aku yakin kamu juga pasti melihat semuanya. Kakak sekarang telah menemukan keluarga sendiri. Dan kakak sangat bahagia sekarang, ucap Muswayin di dalam hatinya. Kami siap mati untuk Anda. Ini di bab kami siap untuk mati untuk Anda ya Tuan. Apa yang tidak ketahui oleh para wanita, meskipun Lintian dalam tidak sadar tapi jiwanya masih tetap ada dan dia mendengar semua yang dibicarakan oleh semua wanitanya itu. Kalau bukan karena kerusakan dalam tubuh dan juga jiwanya, mungkin dia sudah bangun sama dengan Dewa Kaisar Kematian. Swayin menjadi lebih dan lebih seperti dia yang dulu. Jiwa Lintian tersenyum melihat kedekatan dari Muswayin dan wanita-wanitanya yang lain. Mungkin di dunia ini hanya dia yang tahu bagaimana perasaan wanita cantik ini. Sebenarnya hati yang dingin di luar tapi kesepian di dalam. Hati yang merindukan kehangatan keluarga yang telah lama tidak dia rasakan sejak kehilangan satu-satunya keluarga dalam hidupnya dia selama itu. Apakah dia juga bereinkarnasi di sini? Jika iya, siapa dia sekarang dan apa yang dia lakukan di dunia? Fikir Lintian mengingat wanita yang keras kepala dan selalu tidak mau kalah dengan dia dulunya. Jiwa Lintian tersenyum manis saat mengingat hari-hari di mana dia dan Hunhu di masa lalu gadis itu selalu bersikap kasar kepada Lintian. Tapi hal itulah yang menandakan kalau Hunhu sudah menganggap Lintian keluarganya. Karena gadis itu sangatlah kejam dan lebih sombong dibandingkan Muswayin di luar saat itu. Bahkan kadang jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah, dia hanya akan memukul hingga orang-orang tersebut mengakui kesalahannya. Dan kadang Lintian yang bertindak untuk menghentikan tingkah Hunhu, meskipun Hunhu terlihat melawan Lintian, tapi dia juga selalu mendengarkan Lintian. Apakah kamu tidak tahu? Kamu adalah adik terbaik dalam hidupku selama ini. Kamu yang membuat diriku bertindak seperti bukan diriku, dan kamulah gadis pertama yang selalu berbuat nakal, yang membuat aku terlihat dalam kenakalan. Ucap jiwa Lintian yang duduk di dalam lautan kesadaran. Sebaiknya aku harus cepat memperbaiki tulang-tulangku akibat dari mengkonsumsi pil terlalu berlebihan, membuat banyak tulangku patah dan tianku juga rusak. Mungkin butuh setengah tahun atau 1 tahun lagi untuk sembuh, ucap Lintian setelah memeriksa seluruh tubuhnya dengan baik. Lintian tidak lagi memperhatikan keempat wanita yang masih tertawa juga bercanda di luar vegan kekuatan jiwanya. Dia hanya kembali menutup mata terus menyembuhkan diri di dalam jiwanya. Meskipun dia juga terluka parah, tapi dia juga mendapatkan berkah tersembunyi. Jika dia bisa sembuh dalam setengah tahun atau 1 tahun lagi, maka tanahnya sudah berada di dewa setengah kaisar tingkat menengah tahap awal. Dengan kekuatan saat ini, tidak masalah jika dia bertarung lagi dengan sosok dewa penghancur tersebut. Dan dia yakin dia bisa menyeimbangi dewa penghancur meskipun dia kurang yakin untuk menang. Apa ada yang ingin kalian katakan? Tanya sosok dewa penghancur kepada semua jenderalnya yang ada di aula. Terlihat kalau dewa penghancur benar-benar marah dengan laporan prajurit tersembunyi. Dan sengaja dia perintahkan untuk memeriksa keadaan di negeri langit. Hal itu membuat dia sangat marah dan membuat dia juga harus mengumpulkan semua jenderalnya untuk memulai rencana lainnya lagi. Tidak Tuan, kami memang salah, ucap wanita cantik dengan wajah bersalah. Dia adalah Jenderal Xianyu. Dia tidak lain wanita yang memimpin pasukan ke alam elemen saat itu. Di antara para jenderal di sana mungkin hanya dia yang memiliki hak berbicara lebih yang lainnya. Bagus, kalau kalian bisa mengerti kesalahan yang kalian lakukan. Kerugian kita terlalu berat dan Kaisar Langit yang baru juga benar-benar lebih pintar dari Kaisar Langit yang dulu. Hal ini benar-benar harus membuatku mengubah semua rencana yang telah aku buat. Suara dewa penghancur sedikit lebih suram dari biasanya. Dan dia terlihat benar-benar lebih suram dari biasanya, itu karena Lintian telah menemukan tempat seharusnya dia temukan lebih dahulu. Meskipun tempat itu berbahaya bagi Lintian, tapi baginya lebih dari sekedar kesempatan saja. Karena itulah dia berpikir kalau di mana letak portal dimensi tersebut telah dihancurkan oleh Lintian. Bagaimanapun dia pasti akan merasa kalau portal itu tetap ada hanya akan membahayakan semua makhluk hidup yang hidup di dunia dewa dan seluruh dunia. Tuan,
Apakah kita tetap harus pergi ke sana? Tanya salah satu jenderal di sana. Iya, di sana bukan hanya ada kesempatan bagus untuk kita, tapi juga ada sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan sejak lama. Jawab Dewa Penghancur. Mendengar jawaban Dewa Penghancur, seluruh jenderal di sana menatap Dewa Penghancur dengan harapan. Mereka juga berharap bisa masuk di sana dan membantu Dewa Penghancur untuk melakukan hal yang dia inginkan. Meskipun mereka di sana akhirnya akan mati, tapi untuk Dewa Penghancur, mereka rela melakukan apapun. Jika ada penguasa yang melihat kesetiaan gila dari para jenderal itu, akan berpikir kalau mereka akan dikendalikan, tapi sebenarnya tidak. Tidak ada yang tahu kalau apa yang membuat mereka seperti itu juga adalah sifat asli Dewa Penghancur sendiri. Dan jika para jenderal baru saja ditarik oleh Dewa Penghancur, tidak tahu wajah asli orang ini, tapi jenderal lama yang telah hidup bersama Dewa Penghancur, sebelum dia melakukan ini, semuanya sudah tahu siapa sejati diri dari Dewa Penghancur sebenarnya. Sekarang kebanyakan yang mati adalah jenderal yang di tengah jalan mengikuti aku. Dan kalian yang ada di sini adalah dewa yang mengikuti sejak kita pertama kali. Juga kalian semua sudah seharusnya disebut sebagai keluarga sendiri. Jadi tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian. Ucap Dewa Penghancur menatap semua jenderalnya di sana dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. Ya, kami mengerti Tuan. Bagi kami Anda juga adalah satu-satunya keluarga kami. Karena kami masih hidup sampai sekarang. Juga karena adalah kami bisa sekuat ini sekarang, siapa untuk melakukan hal itu? Jawab Jenderal Xianlu dengan suara agak serak. Sebenarnya aku tidak ingin kalian ikut terlibat dalam hal ini. Ingin aku lakukan karena apa yang aku lakukan ini murni niat pribadiku sendiri. Suara Dewa Penghancur tiba-tiba berubah menjadi berbeda. Sebelumnya suara Dewa Penghancur tidak jelas itu wanita atau seorang pria. Tapi sekarang setelah mendengar suaranya, jelas kalau sosok di balik Dewa Penghancur adalah seorang wanita. Itu tidak masalah bagi kami, bukankah begitu saudara-saudara semua? Jenderal Xianlu tiba-tiba berdiri menatap semua jenderal yang ada di sana dengan senyum di wajahnya. Lihat senyum dari Xianlu, semua jenderal juga berdiri dan secara serentak berlutut di depan mata sesosok Dewa Penghancur itu dengan hormat. Tuan, nyawaku ini milikmu, jadi aku siap mati untuk Anda, ucap Xianlu sambil berlutut. Kami semua siap untuk mati untuk Anda, Tuan, dengan serentaknya. Melihat semua jenderal berlutut di hadapan dirinya membuat Dewa Kegelapan menghela nafas. Orang-orang ini telah mengikutinya sejak dulu sampai sekarang dengan tulus. Tidak seperti Dewa Lautan Darah Jenderal Dong dan beberapa orang lainnya yang hanya memperdulikan keinginan pribadi mereka sendiri. Walaupun kadang dia juga membantu orang-orang bermasalah ini, tapi itu semua murni karena dia memiliki rencana sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mau membantu mereka. Dan masalah dengan bawahan atau prajurit kecilnya juga tidak terlalu peduli karena dia tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahan atau keluarga. Mereka semua hanyalah orang-orang yang ingin memanfaatkan dia demi kenyamanan kultivasi dan juga balas dendam. Sebab itulah dia juga menggunakan beberapa teknik untuk mengendalikan mereka agar tidak memberontak atau mengungkap rahasianya keluar. Dewa Penghancur membuka penutup kepalanya dan jimat yang ada di dadanya. Wajah sosok cantik dengan rambut pirang dan mata biru terlihat di hadapan para jenderal yang berlutut itu. Melihat sosok cantik itu, semua jenderal sangat bersemangat dan juga merasakan hidup kerinduan yang telah lama mereka harapkan. Aku tidak akan mengecewakan kalian atau mereka. Dan bisa dipastikan semua yang aku lakukan nantinya seminimal mungkin tidak akan ada korban dari keluarga kita. Wanita cantik itu tersenyum lembut dan mengucapkan hal yang membuat mereka semua bahagia. Bagi mereka sosok wanita ini sangatlah berarti bahkan jika lebih dari hidup mereka sendiri. Lakukan. Mulai rencana kita. Biarkan aku bertemu dengan Kaisar Langit baru itu. Aku ingin melihat dia. Atau aku yang lebih kuat, dan apakah aku atau dia yang layak menjadi dewa tertinggi dari segala dewa yang ada. Ucap wanita itu dengan tegas memandang mereka semua. Kami siap melaksanakan perintah Tuan, ucap semua jenderal itu. Bagus, pergilah. Setelah mendapatkan perintah, mereka semua langsung pergi memulai rencana yang telah disiapkan oleh wanita tersebut. Tidak seberselang lama, setelah ruangan itu kosong, sosok bayangan muncul lalu berdiri di belakang wanita tersebut. Sosok yang muncul terlihat sudah tua,
Tapi aura yang ditampilkan pria itu benar-benar tidak terduga. Apakah kamu tidak lagi menyembunyikan identitasmu ke dunia luar? Tanya pria tersebut menatap wanita cantik itu dengan penasaran. Ya, sudah saatnya mereka tahu siapa aku. Dan sudah saatnya untukku bertemu secara tatap muka dengan Kaisar Langit baru itu. Alasan aku dulu menutupi wajahku bukan karena aku takut, tapi aku tidak ingin orang-orang tahu kalau di antara keluargaku masih ada yang hidup, jawab wanita dengan nada tenang. Kami telah dianggap mati oleh dunia luar, dan juga dulu mereka memberiku semua kekuatan kepadamu. Berharap kamu bisa hidup dengan baik tanpa balas dendam. Tapi sepertinya hatimu tidak pernah bisa melupakan dendam itu, bukan? Paman, aku melihat mereka semua mati di depan mataku. Aku melihat saat-saat terakhir dengan mata kepalaku sendiri. Dan meskipun mereka sudah tahu akan mati, tapi mereka tetap masih mau menyelamatkan aku, bahkan memberikan semua pelatihan mereka kepadaku. Kalau bukan karena mereka, mana mungkin aku bisa mencapai tingkat seperti ini sekarang. Mendengar ucapan wanita di depannya membuat dia menghela nafas. Wanita yang cerai, baik hati dan penuh kasih sayang telah berubah menjadi wanita yang dingin dan juga penuh ambisi akan balas dendam. Jika dulu hal itu tidak terjadi, mungkin wanita ini masih akan tersenyum dan juga bersikap nakal kepada dia dan keluarganya yang lain. Sayangnya semua yang kita lihat, semua yang kita dapatkan bukanlah sesuatu yang abadi. Karena semuanya itu pasti akan menghilang ke udara tipis. Seperti wanita ini yang mengubah hidupnya karena hal keji dan juga kejam yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Baiklah, aku akan mengikutimu dan juga melindungimu, ucap pria di belakang wanita cantik itu. Terima kasih paman, jawab wanita itu dengan lembut. Pria di belakangnya juga adalah satu-satunya keluarga yang memiliki darah sama dengannya. Pria ini jugalah yang menyelamatkan dia dari kehancuran keluarganya saat itu dan membantunya membangun kekuatan tersembunyi di dia sendiri untuk membalas dendam. Tidak masalah, ini sudah tugasku sebagai paman dan satu-satunya keluarga yang masih hidup. Pria itu juga tersenyum ke arah wanita sebelum menghilang dari belakang wanita itu. Dengan anehnya, melihat pria itu menghilang, si wanita cantik hanya menghela nafas sambil menatap ke langit. Tidak tahu entah kenapa tiba-tiba air matanya menetes, membasahi wajahnya yang cantik itu. Aku sangat merindukan kalian. Tunggu sebentar lagi, aku pasti akan membalaskan dendam kalian, ucap si wanita dengan suara yang lemah. Air matanya yang selama ini tidak pernah jatuh sekarang sudah jatuh ke wajahnya yang cantik. Tidak jauh dari aula, pria tua melihat kalau wanita yang bisa disebut keponakan bagi dirinya itu menangis menghela nafas berat. Apakah kita benar-benar akan melakukan hal itu? Tanya pria yang wajahnya sangat pucat seperti mayat. Ya, jika kita tidak melakukan, maka dia akan tetap terjerumus dalam penjara yang dia buat sendiri seumur hidupnya. Pria itu mengucapkan hal seperti itu bukan karena dia egois, tapi dia telah melihat sendiri sifat wanita cantik itu sejak kecil sampai dewasa, dan dia bisa mengerti apa yang sedang diusahakan oleh wanita itu. Aku harap kita tidak perlu melakukannya, ucap sosok pria yang memiliki wajah pucat tersebut. Di tata surya tempat Lintian dan dua lainnya bertempur dulu, terlihat sosok manusia yang terbang melintas tata surya itu dengan sangat cepat. Manusia dengan wujud pria itu mengeluarkan bola kristal lalu mengarahkan bola itu ke depan luar angkasa kosong itu. Swish! Tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di depan pria yang tidak lain adalah Singapura yang telah mendapatkan wujud sempurna selama bertarung dengan Lintian dan Dewa Neraka. Sial, aku pasti akan membunuh kalian semua, ucap Singapura yang sedang dalam ruang menuju portal dunia dewa. Dia adalah berencana untuk membunuh seluruh makhluk hidup di dunia dewa agar membuat Lintian keluar dan membuat dia merasakan limbahnya manusia serta dewa yang ada di sana. Sudah lama sejak aku tidak mencicipi makhluk hidup, ucap Singapura yang sambil menjilat bibirnya. Saat Singapura terus melewati lorong ruangan itu, dia melihat berbagai mayat makhluk yang telah mati dan itu semua adalah buatan yang diciptakan tuannya sendiri. Sial, semua pelayan yang dibuat oleh Tuhan benar-benar mati oleh dia. Singapura sangat marah melihat semua itu, tapi dia tidak terlalu peduli dan terus maju. Saat dia akan mencapai lorong dimensi untuk keluar dari ruangan itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia langsung berhenti di tempat di lubang tersebut dengan wajah ketakutan. Sial, boom! Kakak semua, maaf jika Anda besok aku tidak crash up. Nah, ini tadi pemberitahuan ya.
nggak up lah, tapi saya tadi lihat sudah up. Nah, ledakan keras di portal itu membuat semua ruangan di sana kacau di dalam sekejap, hancur menjadi ketiadaan. Semua lorong ruang menuju dunia dewa juga hancur. Bahkan tata surya yang ada di dalamnya juga terguncang akibat ledakan besar. Apa yang terjadi? Tidak mungkin pria jubah biru berdiri dan berteriak dengan marah saat merasakan lorong ruangan yang hancur itu. Lorong itu adalah satu-satunya tempat untuk mereka keluar dari tata surya ini. Tapi sekarang lorong dimensi telah hancur dengan sensirinya tanpa sebab tidak dapat diketahui. Tentu membuat dia sangat marah. Planet yang dia duduki juga bergetar dengan hebat. Jelas kalau planet itu juga marah setelah merasakan lorong ruangan hancur. Siapa? Siapa itu? Teriak pria jubah biru dengan marah. Di tata surya tempat di mana jalan menuju lorong hancur tersebut berada, sosok yang terbakar keluar dari lorong itu dengan setengah tubuh sudah terbakar. Bahkan wajahnya mengelupas memperlihatkan tulang tengkoraknya, kepalanya. Kaki dan tangannya juga telah hangus terbakar akibat ledakan yang terjadi tadi. Singa perak menatap lorong yang telah tertutup itu dengan marah. Baru saja dia akan keluar, tiba-tiba dia merasakan bahaya kematian yang tidak dapat dijelaskan. Untung saja reaksinya sangat cepat. Kalau tidak mungkin dia sudah mati di dalam sana. Sial, ini pasti ulah pria itu. Aku akan membalas semua yang kamu lakukan kepadaku saat kita bertemu nanti. Singa perak sangatlah marah setelah merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Yang tinggal setengah itu. Kalau bukan karena tubuh manusia darah, mungkin dia sudah mati terbakar di dalamnya. Sial. Ini benar-benar menyakitkan. Saat singa perak ingin kembali ke tempatnya, pria jubah biru muncul di depan singa perak dengan wajah suram. Melihat wajah suram pria itu, singa perak tahu kalau dia sangatlah marah sekarang. Ini bukan ulahku, ucap singa perak tanpa sedikit pun takut kepada pria itu. Boom. Jaga ucapanmu kepadaku. Aku sadar kalau ini bukan ulahmu, tapi ini juga termasuk kecerobohanmu yang mengakibatkan semuanya hal ini terjadi. Dia berjubah biru sangatlah marah dan memukul dengan keras setengah wajah dari singa perak. Singa perak yang merasakan wajahnya dipukul oleh pria jubah biru hanya bisa menggeretakkan gigi dengan marahnya. Bagaimanapun pria di depannya ini lebih kuat dari dia, apalagi kekuatan pria itu hampir sejajar dengan tuannya. Meskipun dia berani untuk berbicara kasar dengan pria itu, tapi jika harus bertarung, singa perak tentu saja tidak berani, karena hanya dengan satu pukulan penuh dari dia maka singa perak jelas akan mati. Kembali, jangan pernah mencoba lagi untuk keluar tanpa izin atau tuanmu. Pria itu dengan nada marahnya. Singa perak yang marah terpaksa kembali dengan wajah sedih dan ketakutan. Dia tidak berani tinggal di sana setelah mengetahui kalau pria dan tuannya sedang marah sekarang. Pria jubah biru memandang singa perak. Setelah singa perak menghilang, dia baru kembali melihat ke arah dimensi ruang yang telah hancur itu. Orang-orang ini benar-benar sangat merepotkan. Dia dapat memikirkan cara seperti ini. Sudah sangat merepotkan. Dan aku tidak tahu sejauh mana dia akan berkembang saat kami bertemu lagi nanti. Aku tahu, tapi aku juga harus mengerti kalau pasukanku dan pasukanmu belum sepenuhnya siap. Sekarang kita juga telah kehilangan banyak pasukan, jadi lebih baik kita jangan memaksa membuat kembali portal dimensi itu. Jelas pria jubah biru saat melihat planet yang muncul di belakangnya itu. Yakinlah, kamu pasti akan puas setelah kita ke dunia dewa, ucap pria jubah biru tersenyum memandang planet besar itu. Di istana langit Sanctuary baru saja keluar dari dunia yang dibuat khusus oleh Musuayin. Saat pelayanan istana melihat Sanctuary, entah kenapa mereka terpukau dengan kecantikan yang tanpa mereka sadari. Bahkan beberapa pelayan pria benar-benar tidak dapat menahan godaan dari Sanctuary yang membuat mereka jatuh. Bahkan ada beberapa yang bertabrakan dengan yang lainnya akibat melihat Sanctuary. Sanctuary tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia terus berjalan dengan santai dan tenang menuju kamar Musuayin. Sejak beberapa bulan ini, dia telah menutup untuk berlatih yang berhasil menguasai apa yang diperintahkan oleh Musuayin kepadanya. Kakak Suir. Sanctuary melihat Ling Suir yang juga datang dari arah lain. Ling Suir yang melihat Sanctuary tersenyum sambil mengangguk. Dia mendekati Sanctuary, lalu memutuskan untuk berjalan bersama menuju kamar Musuayin. Di mana kakak Jingji? Tanya Sanctuary.
Mungkin dia masih sibuk membantu ayah mengurus istana langit. Sejak beberapa bulan terakhir, aktivitas kelompok dewa penghancur mulai lebih sering dari biasanya. Jadi itu membuat ayah dan yang lainnya sangat sibuk sekarang, jawab Leng Suir. Begitukah? Kita benar-benar tidak punya waktu yang banyak, kakak. Apakah kamu berhasil? Tanya Seng Cuir. Aku berhasil, jawab Leng Suir santai. Mereka sampai di depan pintu kamar Muswayin, lalu mengetuk pintu. Tok 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 tok, masuk. Setelah mendapatkan izin, keduanya masuk dan di dalam nampak Muswayin duduk sambil menatap Lintian dengan kelembutan sejak Lintian tidak sadar sampai sekarang. Muswayin menjaga Lintian dan tidak pernah beranjak dari tempatnya sedikit pun. Kakak, apakah suami belum bangun? Tanya Seng Cuir. Belum. Sepertinya kalian telah berhasil dengannya. Dengan apa yang aku perintahkan beberapa bulan lalu? Tanya Muswayin. Kami berhasil, kakak. Kekuatanku juga telah meningkat pesat selama dia di ruangan itu. Kalau bukan aku berada di sana, mana mungkin aku mencapai ranah dewa penguasa tingkat menengah. Tahap puncak begitu cepat, jawab Seng Cuir begitu bersemangat. Leng Suir setuju dengan jawaban Seng Cuir. Dia juga sudah merasakan manfaat dari dunia berbeda itu. Dunia yang dibuat Muswayin jauh lebih cocok dengan mereka dari dunia yang pernah dibuat oleh Lintian. Bukan karena tidak cocok, tapi energi di dunia buatan Muswayin memang cocok dengan karakteristik mereka berdua. Bagus, kalau begitu suami mungkin akan bangun beberapa hari lagi. Jadi setelah itu aku akan membantu pelatihan kalian. Muswayin begitu puas dengan kedua saudarinya yang dapat menyelesaikan apa yang dia perintahkan sebelumnya. Sebelum apa yang diperintahkan Muswayin berikan kepada Leng Suir maupun Seng Cuir sangat sulit dicapai oleh kultivator biasa. Tapi Muswayin yakin kalau dua saudarinya ini pasti bisa mengatasi semua rintangan yang dalam perintahnya itu dengan baik. Baiklah, untuk sekarang beristirahatlah dulu. Jingyi sekarang sedang sibuk mengurus. Saat Muswayin mengatakan sesuatu, Lintian tiba-tiba sadar yang membuat ketiganya langsung kaget. Muswayin juga langsung membantu Lintian untuk duduk sambil melihat Lintian berusaha untuk duduk. Suami, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Leng Suir dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku hanya sekarang energi dalam tubuhku belum pulih, jawab Lintian yang melihat kalau tangannya masih pucat. Bagus, kalau kamu baik-baik saja, ucap Muswayin yang melihat keadaan Lintian lebih baik dari yang dia pikirkan. Apakah kamu sudah mengingat semuanya? Tanya Lintian memandang Muswayin. Semua ingatanku telah kembali dan baik dariku sebagai Dewi Bulan dan Muswayin. Di dunia ini semuanya tetaplah aku. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena aku masih istrimu. Muswayin, jelas Muswayin dengan melembut. Lintian tersenyum memandang Muswayin. Dia tidak khawatir akan ingatanmu Muswayin yang kembali sebagai Dewi Bulan. Karena dia yakin meskipun ingatannya yang lama kembali, tetapi ingatan dia sebagai Muswayin akan ada. Dua ingatan itu pasti akan tetap ada di dalam kepala Muswayin. Mereka bertiga mengobrol lama untuk melepaskan rasa rindu masing-masing. Terlebih memang ketiga wanita juga benar-benar sangat merindukan Lintian sejak dia tidak sadarkan diri. Hei, jadi sekarang kita bersama di sini. Kenapa tidak bermain 3 dan 1? Tanya Lintian menatap ketiganya sambil tersenyum. Aku melupakan sesuatu, kakak. Kalian di sini dulu. Seng Cuir langsung pergi keluar dari kamar meninggalkan Leng Suir. Dan Muswayin di dalam kamar dengan tatapan masih kaget. Aku pergi dulu membantu Leng Ji. Leng Suir juga terburu-buru menghilang dari pandangan Lintian dan Muswayin. Melihat dua istri yang kabur, ketakutan itu membuat Lintian tertawa puas. Semua wanita-wanitanya memang memiliki beberapa sifat lucu yang menarik yang membuat dia tidak terlalu bosan dengan hidupnya dia sekarang. Kamu terlalu buruk, bukan? Muswayin menatap Lintian dengan wajahnya agak merah karena bercampur kesal. Apa? Kenapa aku salah? Kalian bukankah istriku? Jadi apa salahku jika bersama? Lintian yang tidak mau kalah berdebat dengan Muswayin, yang semakin malu dan tidak bisa menjawab setiap ucapan yang dilontarkan Lintian terhadapnya. Muswayin kesal yang bersiap untuk pergi meninggalkan Lintian. Tapi saat dia akan berjalan, tiba-tiba tangan Lintian menggenggam tangannya yang membuat dia sontak kaget. Kamu, hei, apa? Apakah istriku berpikir kalau aku belum sembuh? Sebenarnya aku berbohong kepada kalian dengan menyembunyikan auraku. Lintian tiba-tiba berdiri turun dari kasurnya dan tiba-tiba wajahnya pucat kembali seperti normal.
Bahkan saat Musuayin merasakan aura Lintian yang kuat membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Bukankah karena apa yang tapi karena Lintian telah menembus ke tingkat di mana dia bahkan dulu belum bisa menembusnya. Jangan katakan dia bahkan 8 dewa sangat sulit untuk menembus ranah itu. Tapi Lintian, kamu setengah dewa kaisar tingkat tinggi, tahap awal. Bagaimana bisa? Jangan begitu kaget sayang, ucap Lintian memeluk lembut istrinya itu. Itu kamu kenapa bisa secepat ini? Apakah kamu mendapatkan keberuntungan saat di sana? Tanya Musuayin. Keberuntungan? Ini karena hidupku hampir dalam bahaya dan juga memang benar kalau ini berhubungan dengan tempat yang aku datangi juga. Jawab Lintian setelah memikirkan beberapa alasan kenapa kekuatan yang ia memiliki meningkat lebih dari yang ia bayangkan. Tapi semua itu juga murni karena 3 meteor yang berada di dalam dimensi melahapnya, yang terus-menerus dilucuti oleh elemen melahapnya menjadi energi untuk Lintian. Aku merindukanmu, ucap Lintian mendekatkan bibirnya ke bibir Musuayin, dan langsung melahap bibir Musuayin yang manis itu. Musuayin untuk sementara kaget, tapi setelah beberapa saat, dia membalas ciuman Lintian. Hei, bagaimana jika kita membuat anak sekarang? Sekarang, tanya Lintian kepada Musuayin. Kita sudah punya anak bukan? Juga sekarang keadaan alam langit dan dunia masih dalam bahaya. Jawab Musuayin membuat Lintian kembali sadar kalau dunia yang dia tempati sekarang masih dalam keadaan bahaya. Kalau begitu mari kita berpikir untuk nanti. Tapi untuk sekarang mari kita lakukan hubungan suami istri dengan baik. Lintian tiba-tiba tersenyum melihat ke arah luar pintu kamarnya. Dengan gerakan tangan Lintian, pintu terbuka dan 2 sosok yang tadi buru-buru kabur kembali ke hadapan Lintian dengan wajah cemas. Kalian ingin lari? Tidak untuk sekarang. Aku ingin merasakan bagaimana jika kita bermain bersama. Ucap Lintian membuat Musuayin juga ikut kaget dan malu. Ketiga wanita ingin kabur dari cengkrama Lintian, tapi sayangnya mereka telah lupa kalau Lintian tidak akan melepaskan mereka lagi. Apakah kalian pikir bisa lari? Terlebih kamu Musuayin, kamu telah kabur dengan Jingyi, terus menerus kita saat di alam kehancuran. Jadi sekarang tidak ada tempat untuk kabur, ucap Lintian membuat Musuayin cemas. Lintian langsung mengunci meridian mereka membuat ketiganya tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Langsung ketiganya jatuh ke dalam tempat tidur bersama Lintian saat itu. Suami maafkan aku tidak akan kabur lagi, ucap Musuayin sambil berteriak ketakutan. Suami hentikan, kami bisa melayanimu satu persatu, tapi tidak seperti ini. Ucap Ling Suir mencoba menghentikan Lintian yang tampak menakutkan sekarang bagi ketiga wanita itu. Sayang sekali, tidak untuk kali ini. Jingyi tidak di sini. Kalau di sini dia pasti akan lebih meriah, ucap Lintian. Suami, bagaimana jika kami mengizinkan kamu menambah istri lagi, tapi kita berhenti di sini? Bagaimana? Musuayin mencoba menggoda Lintian agar tidak melanjutkan apa yang dia inginkan. Tidak ada kata untuk menambah istri lagi. Sudah cukup bagiku, kalian semua yang ada sudah katakan kalau Cuir yang terakhir. Jangan mencoba membuatku marah, jawab Lintian dengan tegas dan memandang ketiga wanita itu dengan marah. Melihat suami mereka marah dengan ucapan Musuayin, Ling Suir dan Seng Cuir menundukkan kepala. Musuayin juga malu dengan ucapan dia tadi. Dia seharusnya lebih mengerti sifat Lintian, yang sekarang lebih tegas dari sebelumnya. Apalagi sejak dia memiliki kekuatan menjadi penguasa, dia tidak akan terlalu peduli lagi dengan wanita lain. Karena Lintian juga mengerti wanita-wanita yang datang kepadanya hanyalah melihat status bukan karena cinta. Berbeda dengan 4 wanita yang sekarang bersamanya, sejak dia masih lemah dan tidak memiliki kekuasaan seperti sekarang. Maafkan kami, bagus. Selama kalian sadar dengan kesalahan kalian, lakukan itu, jadi tidak masalah. Lintian tersenyum lalu tanpa menunggu jawaban dari dia masang formasi dan menikmati waktunya bersama dengan para istrinya. Besoknya Lintian terbangun dengan dia dikelilingi oleh ketiga istrinya yang cantik-cantik. Dia tersenyum sebentar lalu berdiri pergi untuk mandi dan membersihkan badannya. Setelah itu dia memasang pakaian baru dan meninggalkan kamar Musuayin tanpa membangunkan mereka semua. Setelah keluar, Lintian pergi menemui Dewa Neraka yang sekarang telah pulih. Sepenuhnya berkat bantuan Lindong dan lainnya mengangguk saat melihat Lintian datang menemuinya di dalam kamarnya. Lintian juga membalas anggukan Dewa Neraka lalu duduk bersama sambil membicarakan apa yang terjadi sebenarnya dulu. Apakah kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi jika Kaisar Langit atau guruku dulu? Tanya Lintian serius.
Dia bukan kaisar langit dan dia bukan gurumu juga. Kenapa? Lintian benar-benar bingung. Apa maksud dari Dewa Neraka yang mengucapkan kalimat seperti itu? Dewa Neraka menjelaskan semua yang ingin dia ketahui. Dia tidak menyembunyikan apapun kepada Lintian, termasuk alasan kenapa dia mengkhianati Kaisar Langit. Mendengar cerita Dewa Neraka membuat Lintian bergetar karena kaget. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu terjadi di alam langit ini. Jika itu benar, maka orang yang mereka lawan bukan tidak mungkin adalah dia. Ya, aku menduga pria jubah biru adalah Kaisar Langit atau tempatnya wujud asli dari Kaisar Langit. Dewa Neraka langsung membuat jelas apa yang sedang dia pikirkan Lintian sebelumnya. Jadi maksudmu ada orang yang memberikan aku kekuatan dari warisan bukan Kaisar Langit? Tanya Lintian. Dia adalah Kaisar Langit asli dengan kesadaran yang telah terpisah dari tubuh, bisa dibilang jiwa terakhir yang belum ditelan oleh jiwa lain yang berada di dalam tubuhnya. Jawab Dewa Neraka dengan sedih. Lalu alasan dia ingin aku bunuh kalian karena dia ingin kamu terhubung dengan kami, dan dia juga ingin kami melatihmu agar tidak bisa menjadi Kaisar Langit yang tidak dikendalikan oleh orang itu. Meskipun kalau kalian harus mengorbankan nyawa kalian seperti itu, tanya Lintian agak marah. Iya, saat kami bertarung dengan Kaisar Langit, kami berusaha menyadarkan diri sebelum akhirnya berhasil setelah hampir 5 tahun bertarung dengannya. Dan saat itu kami membuat pilihan berat, yaitu dia mengurung kami dengan mengorbankan nyawanya, lalu memisahkan sedikit jiwa aslinya turun ke dunia biru sebelum tubuh asli dan jiwa yang ada di dalamnya meledak bersama. Lintian sontak tercengang. Apa yang dijelaskan Dewa Neraka bukan berarti Kaisar Langit sengaja membuat kelima dewa ini dikurung dan membuat kekuatan mereka menjadi lemah. Itu hanya untuk melatih penerusannya, dan pantas Kaisar Langit itu sangatlah ingin Lindong menggantikan dirinya karena dia tahu kalau Lindong adalah yang terkuat di dalam langit dan juga orang yang tidak akan pernah dapat dikendalikan oleh sosok jubah biru itu. Lintian menghela nafas setelah mengetahui semua yang terjadi di sini. Hal yang tidak dia sangka, ternyata Dewa Neraka dan saudaranya yang lain bahkan setuju untuk melakukan rencana terakhir Kaisar Langit, meskipun mereka tahu harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Apakah kamu pikir kita bisa bekerja sama dengan Dewa Penghancur? Tanya Lintian kepada Dewa Neraka dengan serius. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir dia memiliki tujuan yang sama dengan kita? Dewa Neraka sontak bingung dengan ucapan Lintian. Meskipun dia dan Dewa Penghancur bekerja sama, tapi itu benar-benar hanya murni kerjasama. Awalnya saat dia berhasil mengalahkan Kaisar Langit yang bukan dari asli saat itu, dia sudah pasti akan memusnahkan Dewa Penghancur juga. Sayangnya rencana mereka berubah dan akhirnya mereka melupakan masalah Dewa Penghancur cukup lama. Aku memang berpikir begitu. Apakah kamu tidak aneh? Kenapa dia begitu mudah membantumu maupun Jenderal Dong dan juga Dewa Laut Darah saat itu? Jika benar seperti yang kamu katakan, mungkin sekarang penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Dewa Penghancur murni disebabkan karena kita yang telah menemukan tata surya itu. Lintian tersenyum memuji cepatnya Dewa Neraka mengerti arah pikirannya. Dia memang berpikir kalau alasan Dewa Penghancur membuat heboh beberapa bulan ini memang karena ia sendiri. Dan sudah dipastikan Dewa Penghancur ingin Lintian keluar untuk menangani masalah ini. Dan saat itulah dia akan bertemu dengan Lintian untuk berdiskusi untuk membunuh Lintian. Sekarang kamu berada di ranah setengah dewa kaisar tingkat rendah. Tahap puncak setelah itu aku berdiskusi dengan ayahku. Aku akan membantu untuk beberapa dari penguasa terpercaya untuk mencapai setengah dewa kaisar. Jadi aku ingin kamu memilihnya dengan baik. Lintian mengungkapkan rencananya kepada Dewa Neraka untuk lebih meningkatkan kekuatan para dewa di alam langit. Aku telah menemukan orang-orang yang cocok jadi beberapa yang kamu butuhkan. Tanya Dewa Neraka. Dia tentu mengetahui bagaimana cara Lintian untuk meningkatkan kekuatan yang para penguasa itu, jadi dia hanya langsung menanyakan berapa orang yang dibutuhkan Lintian tanpa menanyakan hal lain. Sebanyak-banyaknya akan lebih baik. Aku akan pergi dulu untuk menemui ayahku. Pergilah. Setelah kamu kembali akan aku berikan daftar kepadamu. Lintian pun meninggalkan Dewa Neraka. Dia langsung pergi menemui ayahnya untuk membahas rencana yang perlu mereka lakukan ke depannya. Apalagi sejak masalah kelompok Dewa Penghancur yang lebih aktif pasti membuat ayahnya juga bingung harus berbuat apa. Di dalam aula, Lindong dan para penguasa lainnya duduk dengan wajah suram setelah mendengar laporan masalah perang yang terjadi di beberapa alam.
Mereka telah merencanakan tindakan pencegahan, tapi semuanya itu sia-sia. Setiap mereka datang ke tempat yang perang terjadi, kelompok itu telah mundur tanpa jejak. Apa yang kita tidak bisa melakukan apapun? Tanya Dewa Kegelapan menghela nafas. Kita hanya bisa menunggu Lintian bangun sekarang. Jika dia bangun, mungkin kita dapat menemukan solusi masalah yang sedang kita hadapi ini, jawab Lin Diao. Lindong yang duduk di tahta Kaisar Langit masih diam, dan dia memandang ke pintu masuk aula seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Meskipun dia memiliki rencana, tapi dia masih bingung dengan tingkah kelompok dewa penghancur. Karena dia percaya kalau orang ini berniat untuk benar-benar berperang penuh dengan mereka. Saudara Lin, apakah kamu tahu sesuatu? Tanya Dewa Kegelapan menatap Lindong. Tidak. Kenapa kalian menanyakan itu kepadaku? Lebih baik kalian tanyakan ke orang yang lebih mengerti masalah itu. Anakku, masuklah. Hehehe, ayah, kekuatanmu bahkan telah meningkat lebih cepat dariku. Dengan cengengesannya Lintian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan atau menonton konten saya yang ecek-ecek ini ya. Dimana bab ini bab yang panjang ya. 2091 sampai bab 2110 ya. 30 bab ya. Nah, itulah saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah mau gabung. Jangan lupa like, komen, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa share juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.